Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismania Ramadhani. Saya dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mengumpulkan tugas besar 2 perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Beragam kebijakan ekonomi telah ditetapkan pemerintah untuk menahan dampak negatif COVID-19 sepanjang tahun 2020. Pada tahun 2021 ini, strategi pemulihan ekonomi nasional tetap dilanjutkan agar roda ekonomi nasional pulih kembali. Pandemi COVID-19 sudah hampir 11 bulan lamanya mendera Indonesia sejak pemerintah mengkonfirmasi infeksi corona pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Tak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, pandemi COVID-19 secara nyata juga mengganggu aktivitas ekonomi nasional. Keputusan pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau disebut juga dengan PSBB sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya, yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian Indonesia 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat, banyak kendala lainnya. Maka dari itu, untuk membangkitkan kembali ekonomi nasional di tengah masa pandemi ini, pemerintah telah menerbitkan beragam regulasi dengan tujuan agar roda ekonomi nasional kembali bergerak ke arah positif. Di sini bisa kita ketahui potret ekonomi Indonesia selama COVID-19 itu. Secara umum, pandemi COVID-19 telah berdampak buruk pada ekonomi nasional sepanjang tahun 2020. Lalu kendati mulai triwulan 3 2020 mulai membaik. Kondisi ekonomi nasional itu tampak dari sejumlah indikator perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi, survei kegiatan dunia usaha, indeks manufaktur, retail sales index, dan jasa keuangan. Lalu pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan mengalami pertumbuhan negatif. Pada kuartal 1 2020, pertumbuhan ekonomi masih tumbuh 2,97%. Tetapi memasuki kuartal 2 terkontraksi sehingga 5,32%. Kuartal 2 merupakan puncak dari semua kelesuhan ekonomi karena hampir seluruh sektor usaha ditutup untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. PSBB sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 yang diterapkan pada sejumlah daerah di Indonesia merupakan faktor yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2020. Dengan memasuki kuartal 3 saat PSBB mulai dilonggarkan, kegiatan ekonomi mulai menggilat. Kontraksi ekonomi mulai berkurang menjadi 3,49%. Dengan catatan dua kuartal berturut-turut kontraksi, maka ekonomi Indonesia secara teknis masuk dalam resesi. Pada kuartal 4, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan ekonomi masih akan minus di kisaran minus 2,9% hingga minus 0,9%. Itu artinya Indonesia diperkirakan menutup tahun 2020 pada angka perekonomian ekonomi minus. Strategi kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, pemerintah mengalokasikan dana APBN 2020 untuk pemulihan ekonomi sebesar 695,23 triliun. Pemulihan ekonomi nasional diharapkan mulai terasa pada triwulan 3 2020. Meskipun tidak bertumbuh positif, diharapkan ekonomi nasional tidak berkontraksi sebesar triwulan kedua. Selanjutnya, pada triwulan keempat tahun 2020 diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif sehingga kontraksi tahun 2020 bisa ditekan sekecil mungkin. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 3 kebijakan yang dilakukan pemerintah, yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri. Yang kedua, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter.
Yang ketiga, kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersama dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter, dan institusi terkait. Terkait daya beli masyarakat, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui bantuan langsung tunai yang disebut juga dengan BLT, lalu kartu prakerja, pembebasan listrik, dan lain-lain. Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN atau APBD. Selain itu, konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan multiplier effect. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.